Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Syakib, NPM 191000335 dari kelas G. Saya di sini akan mempresentasikan tugas infiografis hukum ekonomi syariah tentang ijaroh. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang ijaroh. Ijaroh merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam pelaksanaan ijaroh ini, yang menjadi objek transaksi adalah manfaat yang terdapat pada sebuah zat. Ijaroh sering disebut dengan upah atau imbalan. Ijaroh yang sering kita kenal dengan persewaan sangat sering membantu kehidupan. Karena adanya ijaroh ini, seorang yang terkadang belum bisa membeli benda untuk kebutuhan hidupnya, maka bisa diperbolehkan dengan cara menyewa. Sebagaimana transaksi umum, maka ijaroh memiliki aturan-aturan tertentu. Kebanyakan para pelaku ijaroh saat ini melakukan transaksi ini hanya berdasarkan kebiasaan saja, tanpa tahu dasar hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Yang kedua, ada dasar hukum ijaroh. Dasar hukum ijaroh ada 3, yaitu 1. Al-Quran, 2. As-Sunnah, 3. Ijma. Rukun dan syarat ijaroh. Menurut ulama Hanafiyah, rukun ijaroh adalah ijab dan qabul, antara lain kalimat al-ijaroh, al-istijar, al-iktiro, dan al-ikro. Adapun menurut jumhur ulama, rukun ijaroh ada 4, yaitu 1. Akid atau orang yang akad, 2. Sighat, akad, 3. Ujroh atau upah, 4. Manfaat. Syarat ijaroh terdiri dari 4 macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat al-inqad atau terjadi akad, syarat an-nafaj atau syarat pelaksanaan akad, syarat sah, dan syarat wajib. 1. Syarat terjadinya akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut ulama Hanafiyah, akid atau orang yang melakukan akad disyaratkan harus berakal dan mumayyiz atau minimal 7 tahun, serta tidak disyaratkan harus balik. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijaroh anak mumayyiz dipandang sah bila telah diizinkan walinya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamjiz adalah syarat ijaroh dan jual beli, sedangkan balik adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tapi tergantung atas keridhaan walinya. Ulama Hababilah dan Syafiyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu balik dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad. Yang kedua, syarat pelaksanaan atau an-nafaj. Agar ijaroh terlaksana, barang harus dimiliki oleh akid atau ia kekuasaan penuh untuk akad atau ahliyah. Dengan demikian, ijaroh al-fudul atau ijaroh yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau diizinkan oleh pemiliknya tidak dapat menjadikan adanya ijaroh. 3. Syarat sah ijaroh. Kebahasaan ijaroh sangat berkaitan dengan akid atau orang yang akad, ma'qud alaih atau barang yang menjadi objek akad, ujroh atau upah, dan jad akad atau nafs al-akad, yaitu 1. Adanya keridhaan dari pihak yang akad. Ijaroh dapat dikategorikan jual beli sebab mengandung unsur pertukaran harta. Syarat ini berkaitan dengan akid. 2. Ma'qud alaih, bermanfaat dengan jelas.
Adanya kejelasan pada ma'qud alaih atau barang menghilangkan pertentangan di antara akid. Di antara cara untuk mengetahui ma'qud alaih atau barang adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijaroh atas pekerjaan atau jasa seseorang. 4. Syarat kelaziman ijaroh terdiri atas 2 hal berikut. 1. Ma'qud alaiyah atau barang sewaan yang terhindar dari cacat. Jika terdapat cacat pada ma'qud alaih atau barang sewaan, penyewa boleh memilih antara meneruskan membayar penuh atau membatalkannya. 2. Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ijaroh batal karena adanya uzur, sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada uzur. Uzur yang dimaksudkan adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemudaratan bagi yang akad. 5. Ujroh atau upah. Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu 1. Berupa harta tetap yang diketahui oleh kedua pihak. Yang kedua, tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijaroh seperti upah menyewa rumah dengan menempati rumah tersebut, dahulu menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarkan dinar dan dirham. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Macam-macam ijaroh. Ijaroh terbagi menjadi macam-macam ijaroh. Ijaroh 1. Ijaroh al-manfi, yaitu ijaroh yang objeknya akadnya adalah manfaat atau benda. Yang kedua, ijaroh ala al-amal ijaroh, yaitu ijaroh yang objeknya akad adalah jasa atau pekerjaan. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.